Halo entrepreneurs, welcome to Ifra Podcast. Bersama saya Sisi yang akan membahas tentang isu tren menarik dari dunia franchise. Bareng para narasumber yang menarik yang ada di dunia bisnis dan Ifra Podcast hadir sebagai diskusi dengan dikemas dengan obrolan yang seru dan para expert dalam bidang bisnis dan franchise. Di episode pertama kali ini, kita akan membahas tentang bagaimana caranya peluang usaha melalui bisnis franchise. Sudah ada di depan saya Bapak Joko Kurniawan, selaku founder dari Deka Consulting. Yes, Dan juga Pak Joko ini sebagai CEO dan founder ya dari benar, Deka Consulting. benar sekali. Dan kalau boleh kasih tahu Pak, dari Bapak sendiri sebagai backgroundnya itu dalam dunia bisnis seperti apa ya? Ya, kalau saya kebetulan dulu, ketika masih muda profesional, lalu saya membuat satu, consulting namanya DK Consulting. Dan kita fokus pada bidang sebenarnya bidang yang kita fokus adalah marketing, branding, kemudian franchise dan service. Ya kayaknya 4 bidang tapi sebenarnya satu bidang. Karena apa? Franchise adalah bagian dari marketing, service adalah new way of marketing, ya. Jadi branding adalah bagian dari marketing. Begitu. Iya aku tadi sempat lihat-lihat juga nih di Instagramnya Pak Joko. Nah kali ini aku mau bacain sedikit nih informasi tentang elemen-elemen franchise yang diketahui para entrepreneurs sebelum masuk ke pertanyaan buat Pak Joko. Iya. Dikutip dari majalah franchise.com, yang pertama ada franchiser, yaitu pemilik atau produsen barang atau jasa yang telah memiliki merek tertentu serta memberikan atau melisensikan hak eksklusif tertentu untuk pemasaran dari barang atau jasa. Selanjutnya ada franchisee, yaitu yang menerima hak eksklusif dari franchiser untuk mengembangkan merek usahanya dalam satu atau beberapa wilayah. Dan elemen ketiga ada master franchise, yaitu penerima hak eksklusif dari franchiser untuk mengembangkan merek usahanya dalam satu negara. Nah, melihat dari elemen-elemen di dunia franchise tadi, Pak Joko sebagai founder dan CEO, boleh dong jelasin ke kita gimana caranya pandangan Pak Joko sebagai business consultant, apakah franchisee merupakan peluang usaha yang bagus untuk dijalankan? Iya, jadi kalau kita bicara franchise, franchise adalah metode terbaik di dunia yang digunakan untuk pengembangan atau multiplikasi cabang. Jadi tidak ada cara lain selain franchise. Gitu. Jadi franchise adalah alternatif yang terbaik karena apa? Ketika franchisee mengambil franchise, mereka tidak perlu memulai bisnis dari nol, tapi mereka start udah tengah-tengah gitu. Udah tengah-tengah sehingga mereka tinggal jalan. Kenapa? Karena brand si franchisor itu sudah kuat. Yang kedua, sudah terkenal, sudah viral sehingga ketika franchisee mengambil program itu, maka otomatis dia sudah melangkah di tengah tinggal lari aja gitu. Ah, jadi menurut Pak Joko, franchise ini sebagai peluang bisnis yang bagus ya? Ya, jadi kalau kita nyebut dalam istilah franchise kan tadi sistemnya namanya franchise. Orang yang menjual itu namanya franchisor, sedangkan yang membeli namanya franchisee. Nah, sistem franchise ini udah dikenal di banyak negara. Kalau kita lihat beberapa kuliner dari Amerika berkembang di seluruh dunia juga gara-gara sistem franchise. Kita lihat di Indonesia juga ada minimarket yang berkembang banget juga gara-gara franchise. Jadi kalau ada yang bilang bahwa franchise itu nggak bagus, ya mereka hanya nggak paham saja sih. Mmm. Gitu. Kebetulan memang dari aku sendiri ya, itu, pemilik franchise juga. Ya maksudnya aku sebagai franchisee gitu. Oke, pernah beli franchise ya? Pernah beli Oke, franchise dan menurut aku memang itu ngebantu banget sih. iya, Apalagi maksudnya tadi kan Bapak bilang ada faktor branding, ada faktor, maksudnya bisnisnya, SOP-nya, iya itu udah benar. dibantu banget. Ya, tapi yang kadang-kadang, banyak pendengar, tidak tahu ya, itu adalah ketika kita bicara franchise itu dia pikir franchise itu semuanya dijalankan oleh franchisor. Nah ini yang kadang-kadang salah. Ada 2 jenis franchise di dunia, yang pertama ada yang namanya, own operate, jadi yang itu adalah franchisee. Sedangkan ada yang full operate, itu yang running adalah franchisor. Jadi franchise-nya nggak ikut-ikut dalam bisnis itu. Yang penting tiap bulan tahunya ditransfer aja gitu. Mmm, Untungnya berapa ditransfer gitu. oke Dan oke. dalam sistem franchise yang menarik adalah bukan semata-mata soal uang. Tetapi dalam franchise yang menarik adalah karena si franchisor itu selain mendapat uang dari franchisee juga mendapatkan network. Itu yang terpenting. Jadi kombinasi antara uang dan network jadilah sistem franchise, gitu. Mmm.
Kalau uang kan udah jelas nih ya, maksudnya Ya, kita jualan, terus dibantuin juga SOP dan sebagainya, betul, lalu kayak kita dapatlah, kayak, mungkin profit gitu ya dan sebagainya. benar. Nah kalau misalkan tadi, networking, boleh dikasih tahu nggak ke aku maksudnya kayak gimana sih, Kenapa kok bisa dapet franchise udah networking ya? iya kayak Jadi gitu. begini, ketika kita mengembangkan sebuah bisnis tidak dengan sistem franchise, let's say Sisi kembangkan dengan cara corporate. Mmm, Pada hari yang sama mau buka 5 cabang pasti nggak bisa, benar nggak? Karena Sisi hanya satu, gunting pitanya masa mau lari-lari kan nggak mungkin ya. Kalau sistem franchise pada hari yang sama kita bisa buka 5 cabang. Kenapa? Karena yang adalah si franchisee. Dan ketika di-running, ketika franchisor punya brand yang kuat, secara di internet sudah dikenal, sudah viral, franchisee-nya punya network di daerah. Nah, antara brand yang kuat dikawinkan dengan network yang bagus milik franchisee, jadilah bisnis itu running-nya lebih cepat. mmm. Begitu. Karena tadi kan di awal kita lebih ngomongin tentang franchisee-nya nih, Iya, dapat, start di tengah-tengah lah ya gitu. mhm. Nah kalau sebagai franchiser kalau tadi secara networking justru lebih diuntungkan atau gimana? Pasti, franchisor sangat diuntungkan. Jadi kalau seorang franchiser yang benar, dia harus memilih franchisee yang tepat. Jadi seorang franchiser yang benar itu tidak boleh mengambil semua franchisee. Oh, Jadi jangan seolah-olah karena ada peluang semua diambil. Nah ini banyak terjadi. Kalau saya sarankan ke klien-klien saya, jangan pernah mengambil franchise yang tidak satu frekuensi dengan kita. Begitu. cocok-cocokan gitu ya Pak Iya ya? betul. Misalkan contoh, kita mau bisnis travel ya. Bisnis travel adalah bisnis berhubungan dengan network and people. Kemudian saya nanya Sisi sebagai franchisee, saya tanya, "Si, punya network nggak? Saya ini orangnya cuman di rumah aja Pak. Kalau pulang kerja ngapain sih? Saya masuk kamar nonton drakor," gitu. Nah, saya pasti coret gitu. Kenapa? Orang ini nggak punya kompetensi untuk running bisnis, bisnis travel tadi gitu. Itu contoh. Tetapi ketika saya tanya sama sisi sebaliknya sih, punya komunitas, aduh banyak banget Pak, sampai nyebutinnya aja lama banget nih. Ada 10 komunitas, saya punya komunitas masjid, saya punya komunitas gereja, saya punya komunitas pebisnis, di 10 kota. Nah, saya langsung approve. Nah, ini pemilihan. Jadi kadang-kadang banyak franchiser di Indonesia yang salah. Kenapa kok salah? Karena mereka nggak mau belajar, taunya franchise itu enak gitu. Taunya franchise itu dapat duit. Nah, ini yang salah. Kekuatan seorang franchise ketika berani menolak seorang franchisee, inilah dia pasti akan hebat. Karena apa? Jadi memilih yang tepat. Tidak semua orang diambil. Disortir dari awal gitu ya Pak ya? Exactly. Jadi dipilihlah. Tidak semua franchise itu milik kita. Banyak pebisnis yang mengatakan, ya saya harus ambil. Mumpung ini lagi gede. Ya kita lihat satu brand lah ya, brand minuman ya. Dari China. Yang semuanya diambil. Ini udah buka di sini 100 meter, sebelahnya buka. Seberangnya buka. Ujungnya kacau balau Mmm, gitu. persaingannya terlalu deket gitu ya Pak ya? Iya, mereka tidak punya regulasi yang tepat untuk dirinya sendiri. Franchisor juga mesti punya regulation. Bener bener. Pastinya kan teman-teman di Ivra Podcast ini juga banyak yang kaum muda nih ya, Pak. Nah, kepengen dong jadi entrepreneur nih. Ya, Nah, menurut Bapak Joko, kalau misalkan strategi apa sih yang perlu dilakukan untuk pemula dalam memilih franchise? iya. Kalau kita sekarang berpikir sebagai franchisee dulu ya. Nah, ini ada tip yang saya sering tulis di media, tip untuk memilih franchise yang benar. Satu, pertama, ketika kita dapat brosur, ada nomor teleponnya biasanya ya, call aja nomor teleponnya. Ketika call jawabannya, "Halo, ini siapa ya?" Nah, udah, jangan diambil gitu. Ini udah ngawur. Masa profesional bilang ini siapa? Atau yang ngangkat telepon bilangnya, "Papa lagi nggak di rumah." Nah, gimana kita bisa ngambil begitu? Mmm, Betul? bener Nah, bener. jadi nomor satu telepon kantornya apakah dia jawabannya profesional atau tidak, ya. Misalkan kita telepon nih, telepon Ivra ya, saya mau ikut "Halo selamat pagi, ini dengan Ivra di sini ada yang bisa dibantu?" Ah, ini profesional gitu Iya. contoh. Nah, itu yang dimaksud dengan pertama. Yang kedua, cek apakah analisa bisnisnya cocok tidak dengan keadaan di lapangan. Nah, ini banyak banyak orang salah beli karena sisi ini as marketing jago banget. Udah Pak Joko ambil aja deh. Ini top banget pokoknya udah nggak ambil sekarang nyesel, dan nyeselnya seumur hidup lagi ya. Nah, langsung ambil, langsung bayar. Padahal dia baru baca selembar kertas yang isinya analisa data.
analisa bisnis tadi yang mengatakan break even-nya 3 bulan. Eh, nggak pebisnis itu nggak semuanya benar, ya. Survei mengatakan lebih banyak yang nggak benar dibanding yang benar. Nah, makanya kita sebagai franchisee harus milih yang benar. Makanya ketika kita udah baca, oh sehari yang datang, yang beli adalah 200 gelas gitu, ya. Terus tiba-tiba beli, langsung jangan dong, kunjungin cabangnya. Cek, tongkrongin di situ 5 jam. Misalkan dia bukanya 10 jam, tongkrongin 5 jam. Kalau di 5 jam kita nongkrong, yang beli hanya 2, ya 5 jam ya dari 10 jam buka. Mungkinkah tiba-tiba 5 jam terakhir datang rombongan 4 bus membawa masing-masing kurang lebih 45 orang, tiba-tiba beli di situ semua? Nggak masuk Nggak akal. masuk akal. Kalau begitu coret aja, ngapain beli? Jadi itu yang pertama, cek analisa bisnis dengan keadaan di lapangan. Jangan mudah percaya sama janji-janji yang wow keren. Karyawannya berapa? Satu aja. Kalau sakit yang satu gimana? Tenang, kan ada bapak, kan ada ibu. Nah nggak bisa. Terus gajinya berapa? Udah digaji 1 juta juga mau, pakai disiksa juga mau kok gitu. Nggak bisa. Kita harus jelas dong, kalau namanya bisnis mau bagus ya gaji harus layak. Nah, jadi jangan mudah percaya pada sesuatu yang ditulis. Karena tulisan itu akan selalu menarik. Tulisan itu akan selalu kayaknya indah, tetapi belum tentu. Itu yang tadi kedua ya. Yang ketiga, cek kekuatan brandnya melalui internet. Dicek, browsing. Benarkah minuman sisi ini ada? Kok nggak ada ya? Terdengarnya sayup-sayup gitu ya. Nggak ada. Ataupun ada reviewnya, ah, jelek banget ini habis beli gua ditinggal nih. Ya sudah jangan diambil gitu. Betul? Betul. Yang keempat, kunjungin kantor pusatnya. Ada nggak kantornya? Dia punya tim nggak sih? Soalnya franchise bicara soal supporting system. Kalau supporting systemnya nggak benar, nggak ada HR-nya, nggak ada finance-nya, nggak ada yang lain, gimana dia ngauditnya pertanyaannya. Padahal dalam sistem franchise ada 3 jenis audit. Yang pertama ada yang namanya audit operasional, audit marketing, dan audit finansial. Ini yang bagus. Tadi aja nggak punya tim, bagaimana ngaudit? Hmm. Nah, yang terakhir tanya, punya SOP enggak? Nah, oh punya, boleh lihat bu, punya. SOP-nya enggak ada, SOP-nya di benak saya semua. Oh gitu, ya sudah jangan beli. Karena orang rata-rata anak muda itu maunya beli franchise katanya mau belajar. Nyatanya boro-boro mau belajar. Wong franchisornya aja kagak paham. Ya, jadi artinya cek SOP-nya. Ada nggak SOP-nya? Mana sih panduan-panduan kita mana? Tunjukkan. Kalau dia tidak bisa menunjukkan itu, lupakan. Dan yang paling akhir tambahan adalah tanyalah apa yang ingin Anda tanyakan. Ya kadang-kadang anak muda tuh gengsi, nanyanya dikit-dikit doang. Jangan, tanya semua hal. Sampai dia kesel. Kalau dia kesel, jangan beli. Wong baru ditanya aja kesel, apalagi udah jadi mitra. Ya Hmm. pasti dia lebih ngeselin gitu ya. Iya. Gitu. Harus ngurusin gitu ya Pak ya? Betul, jadi itu tipnya untuk yang mau mengambil franchise. Jadi pesan saya, jangan pernah buru-buru. Karena buru-buru itu selalu nggak baik. Proses, ikutin proses. Jangan ditawarin marketing, udah pokoknya ini paling bagus Pak, nggak ada yang terbagus dari ini. Pokoknya break even-nya 2 bulan Pak. Ini instan. Ingat dalam bisnis nggak ada yang instan. Yang instan pasti nggak enak, kecuali mie instan. Pokoknya kalau too good to be true harus curiga gitu ya? Harus curiga. Pebisnis ketika ngambil bisnis orang lain harus curiga. Hmm. Dia kasih sistem support nggak? Jangan-jangan Sisi habis bayar sama saya, ah lumayan nih duitnya. Saya udah pakai jalan-jalan aja kan. Habis gitu Sisi nggak saya support. Banyak sekali. Pengalaman saya menjadi konsultan franchise, kenapa kok saya akhirnya dari korporasi, saya putar balik ke franchise, karena banyak, saya pertama kali diundang di acara itu, di acara pameran franchise, ya, itu ketika saya turun dari panggung, ada bapak-bapak dan ibu-ibu saya ingat banget, ketemu saya nangis gitu. Kenapa? Uangnya 200 juta habis gara-gara ngambil sebuah kuliner franchise. Mmm. Kenapa Pak? Ya mereka nggak support Pak, tiba-tiba mereka menghilang. Dan isu itu saya nggak pernah tahu karena saya nggak masuk dunia franchise. Oh ternyata benar. Hari itu juga saya komitmen. Saya mau masuk ke dunia franchise. Dan sejak saat itu setiap kali IFRA ada pameran, saya selalu ngasih edukasi. Kenapa? Ya karena kasihan. Saya udah teriak-teriak di panggung aja yang kalau ketemu saya orang-orang rata-rata bilang, oh ini orang yang galak gitu ya.
yang suka marah-marah di panggung ya. Iya memang, karena saya punya tugas untuk itu. Jangan pernah beli brand yang tidak jelas. Iya kan? Kasihan karena ini bicara uangnya seseorang yang hilang. Ya ternyata di survei benar. Terutama yang punya bisnis, mereka itu udah dapat nih rekanan misalkan dari sisi satu, dari yang lain 10. Lumayan kan? Dia jual 200 juta, franchise fee-nya let's say 100 juta. Dapat 1 miliar, langsung beli motor gede. Iya kan? Saya kan gitu. Jadi apa akhirnya? Ya sudah dia lupa, dia jalan-jalan terus. Ujungnya dia hanya punya satu cabang, ada mitra yang ngambil, satu orang ngambil 3 cabang. Ya ngapain mitranya mesti ngambil franchise? Ya Mmm, saya sarankan sama mitranya buka sendiri aja, ngapain mesti ngambil franchise. benar benar. Dan berarti inisiatifnya itu harus dari dua pihak ya, Pak, ya? Franchiser dan franchisee? Betul, franchisor-nya harus punya niat baik, bahwa bisnis franchise dikatakan dalam regulasi pemerintah, Anda boleh memfranchise-kan bisnis ketika bisnis Anda sudah untung. Mmm, Jadi harus untung dulu. Tapi banyak orang yang nekat, yang saya bilang tadi pebisnis yang datang ke saya tanya, "Mau ngapain Pak? Ada yang bisa saya bantu?" Gitu. "Ah saya mau franchise bisnis saya." "Oke bisnis Bapak udah hidup? Sudah profit?" Dia bilang, "Justru itu Pak, bisnis saya per bulan rugi 50 juta." "Oke, terus Bapak mau jual franchise?" "Iya." "Bapak mau jual franchise berapa?" 200 juta Pak." "Tujuannya Pak?" "Supaya rugi saya 4 bulan bisa tertutup dengan saya jualan franchise." Ini loh banyak orang-orang nggak benar di Indonesia yang bisnisnya buntung, tapi mhm, ngajak orang lain rugi. Nggak boleh, nggak boleh. bener, Ya, bisnis franchise adalah tujuannya membuat orang lain untuk sukses bersama kita. mmm, Jangan sampai uang itu lenyap karena 10 juta itu nyarinya juga susah iya. gitu. Terus kalau franchiser yang bagus itu, harus berdiri berapa lama nih, Pak, minimal? Ya, kalau dalam aturan waralaba di Indonesia itu harus 5 tahun Mmm, baru boleh disebut sebagai franchisor atau pemberi waralaba. Dalam aturan pemerintah kita 5 tahun dan sudah terbukti untung, sudah daftar haki, kemudian brand-nya itu unik, punya keunikan dan mudah diduplikasi. Itu aturan pemerintah. Jadi 5 tahun. Jadi kalau belum 5 tahun, sebutannya apa dong? Bukan franchise, sebutannya peluang usaha oh, atau business opportunity. Begitu sih. oke. Kalau dari Pak Joko boleh info nggak nih, kayak ke entrepreneurs, kira-kira kalau kita sebagai pemula dalam berbisnis, Ya, apakah pameran IFRA bisa jadi salah satu event franchise yang direkomend untuk dikunjungi? harus. Jadi IFRA ini kalau saya katakan adalah pameran terbesar, ya pameran franchise terbesar kredibel di Indonesia. Kenapa saya katakan kredibel? Di IFRA ini pebisnis-pebisnis franchise besar Indonesia pasti masuk ke pameran ini. Tidak hanya lokal, tapi juga internasional. Nah ini yang membuat IFRA berbeda. Ya, IFRA kan digelar setahun sekali ya, dan pasti rame yang ikut lebih dari ratusan brand yang ikut acara ini. Dan bagi Anda yang memang belum pernah ngerti dunia franchise, datanglah ke pameran ini. Kenapa tujuannya? Satu, bagi yang mau jadi franchisor, Anda pasti akan panas gitu. Kenapa? Tahu nggak sih kenapa panas? Kenapa tuh? Semua klien saya yang mau jadi franchisor, saya suruh datang ke IFRA. Begitu dia masuk ke sana lihat ada tahu. Berapa franchise-nya? 100 juta. Hah? Saya bisa bikin lebih bagus dari ini. Panas dong. Begitu pulang dari pameran, dia jadi entrepreneur. Ya. Yang Oke. kedua, bagi franchisee yang mau beli produk, nah putar dulu semua. Lihat tuh wajah-wajah yang jualan itu bisa dipercaya atau enggak, kan gitu kan. Mumpung banyak yang pameran dan selalu setiap pameran di semua negara termasuk IFRA juga mengatakan bahwa pameran itu tidak menjamin yang ikut pameran itu semuanya pasti benar. Jadi penyelenggara pameran nggak bisa dituntut kalau ada yang nggak benar. Karena memang udah ada dikatakan bahwa kami adalah memfasilitasi para peserta untuk ikut pameran. Jadi para franchisor silahkan lihat-lihat mulai bandingkan. Analisa bisnisnya ini kok nggak masuk akal ya. Break eventnya 2 hari. Nah kalau 2 hari kenapa dia nggak buka sendiri aja kenapa cari franchisee gitu. Jadi banyak yang nggak masuk akal. Yang kadang-kadang kita ketawa kalau datang itu. Nah itu jadi pameran adalah langkah awal bagi Anda franchiser agar Anda tertarik menjadi franchisor. Bagi franchisee inilah lahan untuk memilih bisnis yang cocok buat Anda tergantung kantongnya Anda. Ya kan bisnis ada yang 2 miliar, ada yang 3 miliar.
ya. Saya pernah menciptakan rekor di Indonesia yang pertama kali juga saya ajaknya di pameran IFRA itu jualan Indomie harganya 4 miliar. Wah. Dan waktu itu di pameran IFRA jualannya 10 loh. Bayangin 4 miliar 10. Jadi dalam waktu 3 hari pameran itu dia bisa mencetak omset, bayangin 4 miliar kali 10, 40 miliar. Jadi pameran itu dahsyat banget. Harus datang ke pameran. Apalagi IFRA. Ini kan ditunggu-tunggu ya. Iya, Jadi kalau pameran mobil orang nunggu-nunggu itu pameran terbesarnya itu ya. Sama kalau pameran franchise ya sudah pasti IFRA. cuman 1 tahun sekali kan ya. Betul. Nah, pameran IFRA ini nggak diragukan lagi dan dihadiri oleh para profesional, pedagang, dan waralaba. Ya, Dan calon pemilik bisnis juga datang nih. Dan IFRA bertujuan untuk menyediakan platform yang tidak tertandingi bagi para bisnis dan juga terhubung dengan calon investor. benar. Dan membina kemitraan yang akan mendorong sektor ini menuju pertumbuhan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ya, Dengan jajaran lebih dari 375 merek lokal dan internasional yang berpartisipasi, IFRA 2023 akan menjadi tujuan akhir bagi 55.000 individu yang berpikiran maju untuk mencari peluang bisnis. yes. Itu tadi kita udah simak bareng-bareng nih pendapat dari Pak Joko terkait dengan bisnis franchise. Nah, aku mau tambahin satu nih. Apa tuh, gimana Tadi Pak? kan di pameran orang kan kadang berpikir cuma beli brand. Hmm. Tidak, karena di pameran kan juga ada yang mengedukasi. Oh, Misalkan dari Kementerian Perdagangan, dari konsultan franchise. Jadi Anda ketika datang ke pameran itu dapatnya semua hal dapat. Bisnis dapat, education dapat, talk show yang ada di panggung dapat, ngelihat selebriti yang juga mereka talk show. Sehingga Anda bisa, oh iya ya, kenapa bisnis saya nggak dikawinkan aja sama selebriti ya? hmm. Kan banyak ide di pameran, setiap kali pameran. Jadi nggak pernah rugi ya untuk datang ke pamerannya IFRA nih. Pasti. Nah, buat entrepreneurs nih, kalau yang mau melihat aktivitas terkait bisnis franchise secara lebih luas, entrepreneur bisa hadir secara langsung di IFRA Business Expo 2023 yang akan dilaksanakan tanggal 25 sampai 27 Agustus 2023 di Indonesia Convention Exhibition ICE BSD Tangerang. Sampai ketemu di IFRA podcast selanjutnya, pastinya dengan narasumber yang tidak kalah seru. Dan bye entrepreneurs! Bye.